Selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa kumpul lagi di pertemuan 13 statistika probabilitas. Saat ini membahas tentang distribusi F ANOVA. Teman-teman tetap diharapkan menjaga protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan, menjaga jarak serta menggunakan masker. Pelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh kampus adalah salah satu cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita doakan kita semua terbebas dari bahaya pandemi COVID-19. Kita masuk ke materi pertemuan 13 statistika distribusi F ANOVA Universitas Bina Sarana Informatika. Di dalam pertemuan 13 distribusi F atau ANOVA masih sama tentang membahas hipotesis, namun dengan metode ANOVA. Pendahuluan ditemukan oleh seorang ahli statistik yang bernama R.A. Fisher atau indeks ya. Dia bikin indeks juga di probabilitas, indeks Fisher pada tahun 1920. ANOVA kepanjangan dari Analysis of Variance. Jadi dia menganalisa dari varians yang gambar keong. Distribusi F atau ANOVA adalah prosedur statistika untuk mengkaji atau mendeterminate apakah rata-rata hitung atau mean dari 3 populasi atau lebih. Nah, ini dia sudah menggunakan ordo nih. Sama atau tidak digunakan untuk menguji rata-rata atau nilai titik tengah. Nah, di titik tengahnya itu kurang atau lebih. Mana yang menjadi ketentuan? Kalau kurang bagaimana, lebih bagaimana? Atau sebaliknya berdasarkan hipotesis awal atau prediksinya. Apakah sama atau tidak, apakah rata-rata atau titik tengah tersebut sama atau tidak sama. Jadi mana yang mau mencerminkan dari titik tengah tersebut. Kemudian ada klasifikasi. Satu arah biasanya digunakan untuk menguji rata-rata pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 3 kelompok lebih. Jadi nanti dari faktor-faktor tersebut dihitung tiap bagian-bagiannya. Setelah dihitung bagian-bagiannya nanti jumlahnya akan diklasifikasi. Mana yang menjadi ketentuan. Rumus distribusi F atau ANOVA adalah ukuran data yang sama. Rumus JKK, bukan jaminan kecelakaan kerja ya. Nanti ada definisinya, JKK itu ini jumlah kuadrat kolom. Kan? Atau ada yang JKT jumlah kuadrat total, ada juga jumlah kuadrat galat. Galat itu menentukan nilai yang tidak sebenarnya berapa sih. Gitu. Nanti itu akan menjadi pembaginya. Jumlah kuadrat kolom adalah total atau sigma. Sigma kolom, data ke I-nya berapa? I-nya tergantung jumlah datanya, kan 3 dia tadi mainnya. Atau bisa lebih daripada itu. Kemudian T1 kuadrat, dikurang total data, dikurang lagi T kuadrat, dikurang total data dari kolom tersebut. Ada juga JKT-nya berapa gitu, sigma total kolom kali data ke I ke berapa, data ke J perbandingannya berapa, data pembandingnya. Lalu jumlah total datanya dikali XI berarti total datanya berapa, I-nya kan ada 1, 2, 3, 4, nanti dikuadratkan 1, 2, 3, untuk bisa menentukan probabilitasnya dihitung satu-satu. Dikurang T2 dibagi total data dikali JKG, galat, total galatnya nih, kegagalannya adalah JKT dikurang JKK, kolom dikurang titiknya kurang, totalnya kurang kolom, totalnya dikurangin kolom, nanti ini dibagi. Jadi analisis ragam klasifikasinya satu arahnya sama gitu. Jadi nanti baiknya nih ada dibuat kolomnya. Jadi kita buat dulu sumber keterangannya, di sini ada titik tengah, ada galatnya, ada totalnya. Jadi di jumlah kuadrat lagi, nanti total ini dimasukkan di sini. Ini data caranya ya diberikan di sini, nanti JKG-nya berapa di sini, terus taruh di JKT-nya totalnya berapa. Nanti dimasukkan lagi total kolom min 1, kolom total data min 1, total data dikali kolom min 1.
Nanti dimasukkan lagi kuadrat tengahnya. Variansnya berapa nih? Variansnya S kuadrat 1 sama dengan JKK dikurang K min 1. Terus galatnya, nilai pembandingnya S kuadrat kali 2 sama dengan JKG K N min 1. Nanti total ini sama total ini tinggal dibagi. Berapa gitu. Nanti total itu yang akan dimasukkan ke dalam grafiknya. Lalu untuk data tidak sama, rumus distribusi F ANOVA modelnya sama. Untuk totalnya, total kolom data ke I dengan total datanya sampai total J-nya ke I. J-nya berapa? Gitu. Terus saja dihitung satu tergantung jumlah datanya. I J kuadrat X I J kuadrat dikurang T2 dibagi N. Lalu kolomnya dimasukkan juga total data ke I, kolom ke I dikali TI kuadrat dikurang total data kali ke I dikurangi T kuadrat dibagi N. Nah, sama galatnya, nilai galatnya adalah total kali kolom. Dikurang kolom, sorry. Tinggal nanti dibagi lagi. Ini keterangannya ya. JKG sama dengan JKT. Jika keterangan jumlah kuadrat total. Gitu. X kuadrat IJ pengamatan dari J dari populasi ke I. I-nya berapa ya? Tergantung total datanya. T-nya berapa total semua pengamatan? Nanti dijabar satu-satu plus I ke 1 berapa, I ke 2 berapa, I ke 3 berapa, I ke 4 berapa, terus gitu. Banyaknya anggota secara keseluruhan. Nah, ini total datanya, terus T1 ke total semua pengamatan dalam contoh dari populasi ke I, N banyaknya pengamatan, anggota baris, JKK jumlah kuadrat kolom, dan JKG jumlah kuadrat galat. Lalu kita nentuin apanya dulu, hipotesanya dulu, hipotesisnya. Mau apa? Tentukan HO sama HA-nya. H0-nya apa? Rata-rata PN sama atau identik. Misalnya ini maunya sama gitu. Berarti HA-nya tidak sama atau sebaliknya. Terserah mau sudut pandangnya apa, tergantung dari target soal hipotesanya. Lalu tentukan tingkat signifikannya A0 nilai alfa. Nah, tentukan derajat bebasnya DB atau independensinya berapa gitu. Mau independensinya jadi ukurnya tergantung masing-masing soal. Lalu diklasifikasi satu arah yang sama, P1 sama dengan K-1, P2 sama dengan data kolom kali total data dikurangi 1. Klasifikasi satu arah dengan data tidak sama juga modelnya, cuman total ke N yang nilai terbesar. Bedanya di nilai yang terbesarnya aja. P1 sama total kolom dikurangi 1 dengan total data dikurangi kolom. Lalu setelah kita dapat nih pengujiannya udah dapat, kita nentuin masalahnya apa, tingkat signifikasinya, derajat bebasnya. Lalu kita tentukan wilayah kritisnya. Berdasarkan kita nanti lihat ke tabel F gitu. Ketentuannya jika sama gitu. Jika rata-rata sama itu berarti dia maunya lebih besar gitu. Dia lebih besar alfanya dari V1 dengan V2. Nanti kita cocokkan dengan tabel F-nya. Berapa untuk A sama nilai dari V1 dan V2-nya. Lalu setelah itu kita masuk kriteria pengujian. H0 diterima jika apa nih? Gitu. F0 lebih kecil daripada tabel. Keputusannya mau diterima nih, tapi nilai nolnya harus lebih kecil daripada tabel. Gitu. Jadi dia harus ke kiri, atau H1 diterima jika F1 lebih besar daripada kanan. Ya, berarti kalau mau diterima pengujian pertama ke sini. Jika diterima pengujian kedua ke sini. Lalu nilai hitung F. Nilai hitungnya berapa? Nanti dia akan jadi nilai yang tadi dibagi total galat dengan total JKK-nya gitu. Lalu kesimpulan berupa pernyataan hipotesis yang diterima. Hasilnya apa kebenarannya? Yang kalau misalnya dia harusnya sama, ternyata benar sama, atau dia harusnya sama, ternyata tidak gitu. Atau dia harusnya salah, ternyata benar salah, atau dia ternyata salah. Nah, itu juga salah, harusnya benar. Gantung dari hipotesa awalnya. Lalu contoh kasus di kelas melakukan pengamatan pada hutan untuk mengetahui rata-rata kecocokan jenis pohon yang hidup di hutan hujan tropis seperti pinus, mahoni, jati, merati,
keruing, data yang diperoleh. Nah, di sini ada nih, berdasarkan apa nih? Bisa jadi berdasarkan hutan A, hutan B, hutan C, hutan D gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kita anggaplah kita mengambil dari pohonnya. Pohonnya di sini 15, 10, 10, 10 keruing. Ada 17, 15, 17 di wilayah 2 mungkin nggak ada gitu, wilayah 3, 10, 17, 18, wilayah 4, 15, 17, 10. Nah, ini kan di total. Totalnya ada 193. Nah, masing-masing punya total sendiri. Pinus ada 42, mahoni 26, jati 59, meranti 28, keruing 38. Nah, total N-nya kita juga harus tahu berapa. Berarti sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang kosong nggak usah dihitung karena kan tidak mencerminkan. Dengan apa taraf nyatanya 5%. Ujilah apakah perbedaan yang signifikan pada tingkat kecocokan pohon yang hidup di hutan hujan tropis tiap varietas pohon. Jadi kecocokan jenis pohonnya sama atau enggak gitu. Menurut dia ini sama gitu. Kan tarafnya 5% dengan asumsinya benar atau enggak. Lalu kita buat penyelesaiannya, kita buat hipotesanya. Rata-rata tingkat kecocokan pohon yang hidup di hutan tropis sama gitu. Hipotesanya pertama H0-nya sama, H1-nya tidak sama. Oke, sekarang kita masukkan taraf nyatanya 0,05 atau 5%. Kan 1/100 kali 5, jadi 0,05. Lalu mengukur dB-nya, derajat bebasnya, independensinya seperti apa? K1 sama dengan 1, min 1 sama dengan 5. 5 apa? 5 jenis pohon gitu. Berarti sama dengan 4. Lalu P2 N besar kali K. Nah, tadi ada N besarnya, tiap datanya ada berapa? Ada 14, berarti 14 dikurangi 5. Karena dikurang 5 kan, 5 jenis pohon, berarti 9. Lalu kita menentukan daerah kritis. Berdasarkan apa? Dari tabel. Berarti 0,05, 4, dan 9. Kita lihat tabelnya, cari aja 3,63, 4,9. 4,9 di 0,9,4. Nih, 3,63. Oke, kita udah dapat deh tuh 3,63. Lalu kriteria pengujian H0 diterima jika F hitung. Jika F-nya ini udah dapat nih 3,63 kurang dari F tabel. Nah, berarti yang kita cari abis ini tabelnya berapa gitu. Kalau dia akan diterima jika lebih kecil atau diterima jika betul jika lebih besar. Ini hipotesis ini akan benar jika dia lebih besar. Hipotesis ini akan diterima jika dia lebih kecil atau sama dengan. Nah, kita hitung deh tuh satu-satu sampai 14. CKT-nya nilai kuadratnya kan, kuadrat total kuadrat berarti 193 kuadrat dibagi 14 sama dengan 2797 dikurang 2 2660. Ini setelah di total ya kan, dikurang dengan ini. Ini totalnya tadi kan total 193. Berarti 136 3572. Lalu JKK juga sama. Dikuadratkan lagi tiap totalnya nih, di total dikuadratkan. Ini 3, 2, 4, 2, 3. Nah, ini kan dari totalnya di tabelnya itu ke bawah ada berapa? Kalau ada 3 3 gitu. Di mahoni itu ada 3 yang keisi 3, ya kosong kan jadi itu. Nah, berarti 2, 6, 6, 9, 5, 8, 3 dikurang 2, 6, 6, 0 dengan sama nih kan 193. Sama dengan 89045. Sama JKG-nya berarti nilai galatnya atau tengahnya nih, nilai lainnya 136 3572 ini kurangi 89 berarti 1274167. Nah, setelah itu kita masukkan di nilai hitungnya di jumlah kuadrat, titik tengah tadi 8904. Lalu nilai galatnya tadi sudah di total 127, terus totalnya 136, derajat bebasnya 4, 9, sama 13. Berarti kan ini tambah 13 kan kalau di total. Nah, lalu
Berarti kuadrat tengahnya ini sama galak dibagi, total nilai F-nya 0,157. Ini dibagi ini totalnya. Nah, terus keputusannya seperti apa? Berarti data sebarannya adalah di 0,1578. Sedangkan yang menjadi pokoknya ada di 3,64 berdasarkan tabel F. Lalu tadi asumsinya apa? Jika kurang maka sama gitu. Jika ininya kurang maka sama, jika ininya lebih maka beda. Ternyata H0-nya ada di bawah. Ada di bawah nilai galatnya nih, nilai yang sudah ditentukan. Diterima jika kurang. Kan kurang. Kalau kurang apa? Rata-rata tingkat kecocokan sama. Berarti dia tiap pohon adalah rata-rata tingkat kecocokan hidup di hutan hujan tropis pohon sama. Lalu ada misal contoh soal kedua. Seorang dosen ingin meneliti hasil belajar mahasiswa berdasarkan 3 kategori, yakni mahasiswa tugas belajar, izin belajar, mahasiswa umum dengan taraf nyata 5% dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, dia masukin tabelnya nih. Masukin tabelnya, lihat datanya kan. Ada nih mahasiswa yang belajar dengan taraf nyata 5%. Taraf nyata diujilah apa ya perbedaan yang signifikan antara nilai UTS pada 3 jenis mahasiswa tersebut. Oke. Tinggal dilihat. Langsung buat penyelesaian rata-rata nilai UTS dia sama, asumsi nolnya sama. Lalu ketiga jenis mahasiswa tidak sama. Taraf nyatanya 0,05 berarti 5%, derajat bebasnya dihitung nih. Total K-nya tadi berapa? Gitu. K-nya 3, gitu. A1, A2, A3. Berarti 2. Lalu total V2-nya berapa tadi? Berarti 3 dikali 8 kurang 1. Berarti 3 kali 7 sama dengan 21. Lihat daerah kritisnya tabel F 221. Berarti tabel F 221. Udah enggak? 21 2. Ini 3467. 467. Bulatin ya. Lalu kriteria pengujiannya H0 diterima jika kurang dari. Lalu kalau kurang dari sama, kalau lebih tidak sama. Nah, dijabarkan lagi tiap data-datanya, kuadratkan terus kan DKT-nya. Berarti berapa totalnya? Kemudian dibagi 8 kali 3. Lalu CKT-nya berarti kan setelah di 6 kali 6 36. 8 kali 8 64, 5 kali 5 25. Setelah dijabarkan berarti totalnya 1064 dikurang 1027 sama dengan 35958. Kemudian kita masukkan nilai hitungnya, berarti JKK-nya 53 kuadrat, 45 kuadrat, 59 kuadrat, 157 kuadrat, bagi 8 kali 3. Sama dengan JKK-nya, ini totalnya 53 kuadrat sekian, 45 kuadrat sekian, 59 kuadrat sekian, berarti 204 bagi 24. JKK-nya berarti tinggal dihitung berapa, kurang 1027. JKK-nya sama 10.039 kurang 1027 sama 12,33. Dikaget untuk nilai tengahnya kan tidak sama, 35.958 kurang 12 sama dengan 25.625. Kita masukkan masing-masing nilainya di sini, masukkan derajat bebasnya. Nah, tinggal dibagi nih, ini dibagi nih. F hitung sama dengan 5,05. Nah, karena dia nilai HA-nya lebih besar ternyata ke kanan kan, berarti tidak sama. Ke sini. Diterima jika lebih besar, ternyata dia lebih besar. Kalau lebih besar apa? Tidak sama. Berarti kesimpulannya di sini dia tidak sama. Nah, seperti itu aja pembuktiannya. Jadi dari mulai si distribusi, terus hipotesa awal, proporsi, terus kemudian si
atau X kuadrat sama atau apa, semua perhitungan modelnya sama, cuma acuan tabelnya dan cara perhitungannya yang berbeda. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.